Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas informasi PPDB tahun 2020 untuk SMK Negeri 1 Purwodadi. Yang pertama, nanti SMK Negeri 1 Purwodadi akan membuka 7 kompetensi keahlian. Nah, di sini ada yang pertama adalah teknik komputer dan jaringan, nanti akan menerima 72 calon peserta didik. Multimedia juga 72, tata boga juga 72, terus tata busana juga 72, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, kalau zaman dulu disebut perkantoran, itu juga 72, akuntansi dan lembaga keuangan menerima 3 kelas sejumlah 108 calon peserta didik. Dan yang terakhir adalah bisnis daring dan pemasaran, atau kalau dulu disebut dengan pemasaran saja, itu juga 72 calon peserta didik. Jadi SMK Negeri 1 Purwodadi menerima totalnya 540 calon peserta didik. Selanjutnya untuk jadwal pendaftaran, perubahan pilihan dan seleksi nanti dibuka tanggal 17 Juni 2020 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan ditutup 25 Juni 2020 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pengumuman hasil paling lambat diumumkan tanggal 30 Juni 2020 pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk daftar ulang nanti akan dilakukan pada tanggal 1 sampai 8 Juli 2020. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2020 sambil menunggu informasi dari pemerintah tentang keadaan wabah COVID-19 yang tengah berlangsung di negeri kita ini. Nah, untuk SMK 1 rencananya tanggal 22 dan 24 calon peserta didik bisa melakukan pendaftaran di sekolah di SMK Negeri 1 Purwodadi dengan tetap mentaati protokol kesehatan penanganan COVID-19. Jadi nanti peserta yang bisa masuk akan dibatasi sesuai dengan kapasitas ruangan untuk pelayanan. Selanjutnya persyaratan. Nah, untuk berkas yang harus diupload ini harus disiapkan oleh peserta didik. Yang pertama adalah pernyataan dokumen. Pernyataan dokumen ini terdiri dari pernyataan kebenaran data yang diisikan di PPDB online, termasuk juga di situ pernyataan untuk kesehatan dari siswa calon peserta didik itu sendiri. Jadi pernyataan ini formatnya bisa diunduh di situ, di link situ, di ppdbjateng.go.id ataupun di web ppdb.smkn1purwodadi.net. Silahkan diunduh, bisa dicetak, bisa fotokopi kalau sudah dapat cetakan dari teman misalnya, ataupun bisa ditulis tangan semuanya, asalkan bisa terbaca. Nah, surat pernyataan ini harus dilampiri meterai 6.000 dan ditandatangani oleh calon peserta didik mengetahui orang tua atau wali. Nah, di surat pernyataan ini tertulis tentang kebenaran data dan apabila nanti ada unsur kesengajaan untuk
memanipulasi data, maka siswa dapat dikeluarkan dari sekolah walaupun dia resmi diterima. Syarat yang kedua adalah surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5. Ini hanya satu lembar, sudah diberikan ataupun dibuatkan oleh SMP atau MTS masing-masing. Jadi surat yang asli, tanda tangan asli dari kepala sekolah itu nanti difoto atau di-scan untuk diupload di web PPDB online. Yang ketiga, ini khusus untuk anak tenaga kesehatan yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah. Karena apa? Anak dari tenaga kesehatan yang dari dalam Provinsi Jawa Tengah sudah terdata dari Dinas Kesehatan Kabupaten, dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi, jadi nanti otomatis terdeteksi pada sistem ujian online, sistem PPDB online yang akan dilaksanakan tanggal 17 nanti. Jadi khusus untuk yang mungkin anaknya di Jawa Tengah tapi orang tuanya bertugas di luar Jawa Tengah, maka butuh surat keterangan kepala dinas kesehatan yang di sana. Yang keempat adalah piagam prestasi. Ini bagi calon peserta didik yang memiliki. Kalau yang tidak memiliki, apabila mengikuti jalur prestasi, berarti yang di ranking adalah nilai rapot semester 1 sampai 5 dari SMP tadi. Selanjutnya berkas daftar ulang. Untuk proses daftar ulang kita juga menunggu keputusan pemerintah apakah bisa ke sekolah atau masih secara online. Nah, berkas-berkasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama surat pernyataan dokumen yang di-upload tadi, surat keterangan nilai rapot, terus surat keterangan dinas kesehatan ini untuk yang luar Jawa orang tuanya, piagam apabila memiliki, KIP atau PKH untuk jalur afirmasi, buku rapot SMP atau sederajat, ijazah, akte kelahiran dan kartu keluarga, dan juga pas foto 3x4 jumlah 2 lembar. Ini untuk siswa yang diterima nanti. Berkas-berkas tersebut silahkan dibawa asli dan difotokopi. Nanti yang difotokopi ditinggal, yang asli dibawa kembali ke rumah. Nah, untuk selanjutnya tata cara pendaftaran ini hampir sama dengan alur dan tahapan pendaftaran di sini. Yang pertama melakukan pendaftaran melalui sistem aplikasi PPDB dengan alamat ppdb.jatengprof.go.id. Akan berfungsi nanti tanggal 17 Juni 2020. Yang kedua membuat surat pernyataan tadi, terus melakukan registrasi dan verifikasi pendaftaran mandiri di sistem aplikasi PPDB. Nanti akan kita pandu dengan video. Yang selanjutnya menginputkan masukkan data pribadi sesuai alur di sistem, mengunggah surat keterangan kebenaran dokumen, mengunggah atau mengupload surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5. Selanjutnya mengunggah piagam prestasi dan penghargaan tertinggi apabila memiliki. Nah, sama tadi untuk calon peserta didik yang orang tuanya bekerja sebagai tenaga kesehatan di luar Jawa Tengah harus mengunggah surat keterangan dinas kesehatan dari provinsi di luar Jawa Tengah. Setelah melakukan tahapan input data sesuai alur, maka akan mendapatkan nomor pendaftaran. Nah, hasil seleksi dan jurnal dapat dilihat setiap hari mulai tanggal 17 Juni sore sampai tanggal 25 Juni sebelum pengumuman 25 Juni 2020. Nah, itu adalah alur pendaftaran sama dengan
Ini yang lebih ringkas, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, info penting PPDB 2020 ini adalah PPDB SMK tidak melakukan atau tidak ada sistem zonasi seperti SMA negeri. Jadi dari seluruh warga seluruh Provinsi Jawa Tengah bisa memilih SMK se-Jawa Tengah juga sebenarnya. Jadi tidak ada harus dekat rumah atau zonasi. Yang di ranking adalah nilai rapot. Nilai rapot sesuai dengan yang diinputkan atau sesuai dengan surat pernyataan nilai rapot semester 1 dan 5. Terdapat 2 jalur, nanti adalah prestasi. Prestasi ini yang di ranking adalah nilai rapot tadi, dan apabila memiliki tambahan atau piagam penghargaan bisa dilampirkan. Nah, piagam yang bisa diakui bisa dilihat di informasi PPDB SMKN1 Purwodadi.net. Nah, keseluruhan tahapan PPDB 2020 diselenggarakan secara online. Jadi walaupun nanti calon peserta didik datang ke SMK 1 tetap melakukan online sendiri-sendiri menggunakan HP-nya masing-masing. Bisa lewat HP, lewat laptop maupun komputer dari rumah masing-masing calon peserta didik. Calon peserta didik wajib sehat pendengaran dan tidak buta warna. Ini silahkan langsung ditulis di surat pernyataan pada syarat yang di atas tadi. Jadi jangan ke puskesmas atau rumah sakit untuk mencari surat kesehatan sebagai syarat untuk pendaftaran PPDB. Jadi cukup membuat surat pernyataan saja. Terus informasi dan konsultasi lebih lanjut, Anda bisa ngirim WA ke 0895 0128 0080 atau ke website ppdb.smkn1purwodadi.net. Bisa juga di Instagram SMKN1 Purwodadi maupun Facebook fanspage-nya SMKN1 Purwodadi. Terima kasih, semoga Anda bisa bergabung dengan kami SMK Negeri 1 Purwodadi juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.